Karena Allah berkehendak sebelum Pak Rudi meninggalkan alam ini, Pak Rudi, artinya Allah sudah mengatur semuanya untuk bertemu dengan saya dan keluarga. Alhamdulillah, saya mohon doanya kepada teman-teman semua yang sempat mengenal dan sempat bekerja sama. Saya semoga minta dimaafkan atas segala kesalahan Pak Rudi, atas segala kehilapan Pak Rudi, mohon dimaafkan. Bukan bahasa saya, bukan bila mana atau kalau ada salah, tapi ada kesalahan Pak Rudi, ada kehilapan Pak Rudi, tolong dimaafkan. Itu kepada teman-teman saya pesan seperti itu. Luar biasa, shock. Semalaman saya tidak bisa tidur, karena biar bagaimanapun Pak Rudi itu adalah sahabat, saudara, bahkan lebih dari saudara ya. Soalnya 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya itu masih sempat kita chattingan gitu. Saya sampai merinding ini tuh, lihat. Duh, luar biasa. Dan seakan-akan saya seperti yang tidak percaya bahwa beliau itu memang meninggal. Semalam jam 11 istrinya telepon Abah. Abah sudah tidur, dari mulai habis sholat isya udah tidur. Jam 11 itu telepon. Pas begitu telepon, beliau sambil nangis sama anaknya. Wah, aku udah nggak ada lagi, hati dan pikiran udah pasti lewat gitu kan. Tetapi apapun yang terjadi ini semuanya udah kehendak Allah. Shocknya luar biasa shocknya gitu. Karena kita dengan Pak Rudi itu, saya udah anggap beliau itu adalah adik saya sendiri. Walaupun di perusahaan dia atasan saya, tapi di luar itu adik saya sendiri. Saya berani maki-maki dia kalau dia salah gitu kan. Berani kita kasih arahan dia gitu. Luar biasa, sangat shock lah pokoknya kita. Sampai saat ini pun shocknya masih ada. Jadi yang Abah tahu secara pribadi itu, beliau itu memang sudah lama ada diabetes. Bahkan dia kadang-kadang kalau keluar juga habis makan dia suntik insulin gitu kan, sampai ininya pada hitam gitu. Nah, yang terakhir pada saat itu istrinya tuh telepon Abah, "Bah, doain Pak Rudi lagi kritis," gitu kan. Saya bilang, "Kritis gimana?" "Pokoknya lagi kritis, ini katanya ginjalnya yang kena." Gitu. Saya pikir, wah ini udah komplikasi, dari diabetes langsung masuk ke ginjal gitu. Nah udah gitu, saya bilang kalau doa terus terang aja, doa yang tulus yang ikhlas Abah selalu berikan kepada beliau. Dan kepada siapapun, kepada orang jahat pun Abah selalu mendoakan yang baik. Dan maaf, saya bilang Abah itu tidak pernah berpikiran yang negatif, selalu berpikiran positif. Kita punya Allah kok, punya Tuhan, adalah segala-galanya buat kita. Aku yakin aja, sekalipun Pak Rudi memang diambil sama Yang Maha Kuasa, itu adalah yang terbaik, karena Allah itu sangat sayang kepada beliau. Saya bilang, kita sebagai hambanya harus ikhlas, saya bilang harus rela, harus kuat. Karena kehidupan, ada siang, ada malam, ada hidup, ada mati, kata Abah. Minimal Abah ngasih pencerahan seperti itu. Kata beliau, "Ya Bah, terima kasih," katanya gitu kan. Ya udah ya, Abah juga kirim doa di sini sampai kita tawasulan di sini. Saya terus terang aja, tawasulan dengan istri saya, dengan keluarga saya, dalam hati saya yang luar biasa, gak kuat sebenarnya kawan. Saya melihat, ya Allah ya Rabb. Dan saya ini tidak menyalahkan siapapun di sini ya, maaf gitu kan. Saya tetap berpikiran positif kepada siapapun juga. Saya kirim doa karena saking diijabahnya sama Allah. Saya bilang, ya Allah, semoga Engkau angkat penyakit Pak Rudi ini. Subhanallah, ya Allah ya Rabb. Saya sama istri saya, sampai istri saya juga nangis. Saya bilang, ya Allah, kita tidak pernah pamrih dalam memohon, dalam membantu orang. Saya bilang ini, semoga Allah memberikan kekuatan kepada saudaraku Pak Rudi, memberikan kesembuhan. Saya bilang itu kan, ya Allah, kita ini sangat sayang kepada beliau. Luar biasa, saya kalau udah mengingat itu, saudara-saudara, luar biasa saya. Pokoknya Pak Rudi itu sangat punya sejarah yang luar biasa. Pak Rudi, Teh Nita, Ibu Atin, di mata saya semua itu orang-orang sangat baik. Keluarganya Teh Nita, bapaknya Teh Nita, ibunya itu baik ke saya. Saya tidak pernah terkontaminasi dengan orang-orang lain. Saya katakan itu menurut hati nurani saya, karena mereka semua baik ke saya. Istrinya Pak Rudi penurut, kalau saya kasih tahu juga. Nita juga sama, luar biasa. Ke saya udah nggak nganggap siapa-siapa, nganggap orang tua sendiri. Begitupun Pak Rudi, kalau di kantor itu ada atasan saya hormat, tapi kalau di luar dia salah saya maki-maki. Nggak boleh itu begitu, saya bilang itu.
akhirnya karena membina hubungan kita dengan hati, hubungan silaturahmi dengan hati, akhirnya sekalipun kita udah terpisah selama 13 tahun, saya tidak masuk di manajemen perusahaan, saya udah kehilangan kontak, tapi karena Allah berkehendak sebelum Pak Rudi meninggalkan alam ini, Pak Rudi, artinya Allah sudah mengatur semuanya untuk bertemu dengan saya dan keluarga. Alhamdulillah, saya mohon doanya kepada teman-teman semua yang sempat mengenal dan sempat bekerja sama. Saya semoga minta dimaafkan atas segala kesalahan Pak Rudi, atas segala kehilapan Pak Rudi, mohon dimaafkan. Bukan bahasa saya, bukan bila mana atau kalau ada salah, tapi ada kesalahan Pak Rudi, ada kehilapan Pak Rudi, tolong dimaafkan. Itu kepada teman-teman saya pesan seperti itu. Kebetulan yang saya tangkap dari istrinya, saya tidak boleh berbohong ya, karena saya takut sama Allah dengan diri saya. Cuman karena suasana sekarang memang lagi suasana COVID gitu kan, artinya apa, untuk kita semua juga waspada. Saya tidak pernah mendengar kalau Pak Rudi itu kena COVID gitu kan, yang istrinya beritahukan ke saya, yang anaknya beritahukan ke saya, bapak itu memang diabetes dan terakhir kena gejala ginjal, gagal ginjal itu. Nah, ada juga mungkin berita-berita seperti ini karena suasana COVID, saya tidak tahu kalau itu luar biasa gitu. Nggak ada, kalau ke saya pribadi nggak ada mengkonfirmasi masalah bahwa Pak Rudi itu kena COVID, nggak gitu. Demi Allah, demi Rasulullah, saya katakan saya orang yang beragama, seorang yang beriman ya gitu. Istrinya tetap mengatakan bapak masuk rumah sakit karena satu faktor pertama diabetes, keduanya DBD, ketiganya kena cuci darah gagal ginjal. Gimana sih, Bang? Kan yang saya tahu keluarganya Pak Rudi itu kan di Ciamis, di Panjalu ya, tanah rawa yang saya tahu. Makanya saya konfir sama keluarganya Pak Rudi yang di Ciamis, katanya mungkin yang lebih tahu itu istrinya sama anak-anaknya. Saya konfir dong, saya bilang, teh kira-kira ini mau diupacarakan di mana? Bah, kami kemungkinan di Bandung, katanya gitu, karena kalau ke Ciamis kejauhan. Bandung itu di daerah Cikadut itu adalah daerah kelahirannya istrinya Pak Rudi, Bu Atin di situ. Itu rumahnya Pak Rudi juga ada di sana. Oh ya udah, saya kan nggak pernah menanya hal segala macam apakah Pak Rudi terkonfirmasi karena COVID apa segala macam, enggak. Gitu. Artinya apa? Yang penting kita sih, saya positif thinking aja, kalau beliau mengatakan begitu ya udah. Misalnya kenyataannya, memang kenyataannya karena COVID, saya tidak tahu. Gitu. Kalau penyakit gula itu, diabetes itu udah dari dulu, makanya dia setiap habis makan siang itu kan selalu minum obat. Gitu. Ya mungkin juga karena ginjalnya kamu juga karena obat dulu sebelum insulin gitu kan. Gitu. Makanya abah kan selalu berbicara, orang tua kita berpesan, berhentilah makan sebelum kenyang. Artinya apa? Ingat, pada saat kita makan jangan kita berpikir kita punya uang. Banyak saudara-saudara kita yang makan satu hari sekali pun tidak ketemu, gitu kan. Saya bilang ingat, saya bilang kalau didampingan sama saya, alhamdulillah. Bahkan nih tiap ini nasi jangan yang panas. Itu kan kalau gula kan begitu, nasi jangan yang panas. Kalau bila perlu nasi kemarin dimakannya hari ini, saya bilang gitu. Ya kita mau sehat, ya harus dong, harus disiplin. Jangan seenak udelnya, nggak boleh begitu. Allah benci, Allah marah pasti pada kita. Gitu. Semua pun juga sakit, apapun ada syariatnya. Memang hakikatnya udah nggak ada yang lagi ditawar, 2 kali 24 adalah Allah. Itu, tapi syariatnya kita harus menjaga. Gitu. Penyakit ginjal apa baru tahu, karena mungkin abah berpikirnya begini, selama dia diabetes, habis makan tuh selalu minum obat. Minum obat. Kalau kita kan minum obat gitu, pasti kan kita netralisirin dengan minum apa? Air kelapa, gitu kan. Minum air putih yang banyak, gitu. Nah kadang-kadang kan abah dialami sendiri, minum air putih itu kadang-kadang malas, gitu. Padahal minimal sehari 3 liter, gitu. Buat kita itu memang udah disarankan, gitu. Yang enak kok kita, gitu. Ya kalau memang kita malas, ya yang enak juga kita juga, salah sendiri kata Allah. Kita mau hidup enak itu memang tentunya harus disiplin, harus waspada, gitu kan. Karena hidup ini kita ada aturannya, baik aturan yang sudah baku maupun aturan yang dibuat. Seperti sekarang saat COVID, jangan lupa memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, gitu kan, hindari kerumunan. Itu kan ada syariatnya. Tapi hakikat semua pada Allah. Tetapi kita juga jangan terlalu dihantui. Kalau terlalu dihantui, nanti imun kita turun. Tetap kita semangat, positive thinking. Makanya saya alhamdulillah, saya yakin, aku yakin hidup ini kita ya. Tetapi tetap
anjuran dari kesehatan, dari pemerintah kita harus jalani. Agar semua pemerintah itu kan semua juga ingin rakyatnya selamat, nggak ada lah yang ingin rakyatnya celaka semua. Ingin selamat, ini membuat aturan begini, membuat aturan begini, karena kan virus ini luar biasa ya. Ini bukan hanya di Indonesia, ini seluruh dunia ini ada gitu. Itu bahkan kalau kita lihat sejarahnya ke zaman dulu memang pernah ada ini. Itu artinya apa? Kalau saya juga mengajak ke semua gitu kan, jangan kita mentang-mentang sehat. Mari semuanya ikut aturan protokol kesehatan. Tentunya gitu, karena kita hidup sehat itu luar biasa, itu adalah harta segalanya. Hidup sehat itu. Sekarang banyak duit juga buat apa kalau kita nggak sehat? Betul nggak? Jadi tersambungnya silaturahmi kami itu setelah 13 tahun kita berpisah. Akhirnya anak saya, Kang Dedi sama Rona tuh kontak, lihat infotainment, kayaknya Pak Rudi itu lagi ada masalah dengan Tenita gitu kan. Masalah apa? Masalah perceraian. Hoak kali kata abah gitu. Bener bah, ini serius. Pas aku besoknya lihat media gitu kan, lihat media, aku nonton, oh benar gitu kan. Ya kita di situ hanya punya doa kan. Akhirnya kata Dedi, coba abah bisa nggak kontak Pak Rudi, kasih support lah, bila perlu dengan Tenita, kontak kasih support supaya bisa bersatu lagi. Cuman saya kalau Tenita sudah tidak punya kontak, kalau Pak Rudi masih ada, saya kontaklah Pak Rudi, nyambung. Dengan senang hati beliau itu merasa, dia bilang itu, saya tuh merasa kalau abah telepon saya merasa ada malaikat katanya. Saya bilang itu berlebihan, nggak boleh begitu. Itu akhirnya beliau ngajak ketemu besoknya tuh, bah boleh nggak saya mau merapat ke tempat abah katanya gitu. Oh saya boleh, dengan senang hati. Kumpul lah dengan Kang Dedi, dengan Rona, semua bersatu dengan keluarganya. Sampai dia udah punya mantu, udah punya cucu gitu kan. Ini siapa yang dulu anak-anaknya masih pada kecil gitu kan, kencing aja masih dipegang gitu. Akhirnya ketemu, ngobrol gini-gini dengan istri saya, dengan anak saya. Karena kan saya dengan Pak Rudi itu punya track record sejarah yang luar biasa gitu kan. Di situ kita bisa membangun perusahaan memang dari nol gitu kan. Akhirnya punya sejarah yang memang tidak bisa dilupakan. Nah akhirnya apa? Pak Rudi itu setelah ketemu sama saya tuh pengennya, kata istrinya tuh, kata Ibu Atin tuh, Pak Rudi aneh katanya sekarang, kenapa pengennya ketemu Abah. Tiap seminggu sekali tuh, tiap weekend itu pengennya ketemu Abah, yuk kita makan, ajak keluarga gitu kan. Nah saya juga kan maaf ya, tidak nyampe bahwa Pak Rudi ini akan kembali dipanggil sama Yang Maha Kuasa gitu. Tapi hanya di situ ya, apapun kalau kita lakukan dengan hati nurani itu, karena hati itu adalah sebuah kemurnian, sebuah kesucian, sebuah ketulusan. Aku yakin apapun orang juga itu kalau kita berikan dengan hati, bukan dengan pikiran ya. Makanya kalau saya sih bukan ini lagi, aku yakin segala sesuatunya gitu. Kadang-kadang saya suka sombong, tidak pernah bilang insya Allah, karena saya tidak mau ragu-ragu kalau bicara dengan Allah gitu. Saya bilang aku yakin semuanya akan selamat, saya bilang. Bahkan waktu tempo hari juga saya pengen ketemu Tenita, saya kangen juga sama dia, sama keluarganya di kangen. Karena beliau itu benar-benar saya udah seperti anak sendiri juga ke beliau itu. Pokoknya kenangan dengan Pak Rudi, dengan Bu Atin, dengan Tenita, suatu kenangan yang gak mungkin saya lupakan walaupun saya mati. Makanya I love you Pak Rudi, Tenita, Bu Atin, dan keluarga semua. Saya luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan Pak Rudi mendapatkan tempat yang husnul khotimah ya, diterangkan di alam kubur, ditenangkan di alam kuburnya ya Allah ya Rob. Semoga Pak Rudi ditempatkan di surganya Allah ya Allah ya Rob. Terima kasih Pak Rudi, kenanganmu tetap di hati. Itu luar biasa. Tahu dong, saya bilang jangan tahu bagusnya aja, jeleknya juga harus tahu. Jelek masing-masing. Kalau tak bagusnya aja nggak usah diucapin, tapi tahu jeleknya lah gitu kan. Tapi emang saya arahin, kita harus jadi pemaaf. Tapi Pak Rudi itu luar biasa sayangnya ke Tenita. Selama peristiwa ini bentrok seperti ini, bicaranya nggak pernah bicara ngejelekin Tenita, tapi bicaranya teteh, bah Tenita, selalu pakai kata-kata teteh. Jujur ya, saya nggak mau berbohong karena kasihan juga Pak Rudi udah meninggal kalau berbohong. Selalu teteh bilangnya gitu. Dan hal yang itu nggak pernah ngejelekin, nggak pernah di mata saya pribadi. Karena kalau dia ngejelekin siapa Tenita, pasti saya lurusin dong, gitu kan. Itu saya tidak suka saling menjelekan. Kalau buat saya, kalau dijelekan orang, saya ini abah, ya saya mengakui karena kan saya orang jelek, iya kan, gitu. Artinya saya tetap memberikan support ke semuanya.
ya istilahnya ke keluarganya Pak Rudi, Ibu Atin, anak-anaknya, cucu-cucunya, mantunya, begitupun ke keluarganya Teh Nitang. Tetap semuanya marilah kita bersatu. Itu kita satukan kembali, ikuti jalannya Allah. Jangan kita ngikutin ego, karena ego itu adalah setannya gitu. Marilah saatnya ini sekarang kita untuk menuju pada satu kebajikan. Abah kan Luar biasa, sangat banget gitu, Mbak. Saya bilang nanya Pak Rudi, kalau seandainya Teh Nita berpikir, Teh Nita istilahnya mau nurut sama Pak Rudi balik lagi, luar biasa Abah. Aku tuh sangat sayang sama dia katanya. Abah tahu persis sih dari dulu waktu pertama penggarapan album pertama seperti apa. Kasih sayang saya sebenarnya ke Teh Nita nggak pernah berubah, dia bilang gitu. Bahkan kan seorang suami mengajarkan seorang istri itu kewajiban. Misalkan istri saya berlaku yang tidak baik, saya harus tarik dong, katanya dia bilang, supaya jangan melakukan yang tidak baik. Itu kewajiban suami, karena saya takut dia omil akhir, dia bilang gitu. Nanti kalau saya pulang ke Rahmatullah, nanti saya yang disalahkan. Aku lagi shock banget, dari semalam kan belum tidur juga, karena memang kaget ya, setiap hari komunikasi sama saya, sama Abah juga, ya kan. Kita lagi bicara bagaimana kedepannya dengan MGM Record, gitu kan. Sampai dia bilang ya udah, minggu depan saya sembuh, kita meeting semester 1 untuk di tahun 2021. Dan kebetulan juga beliau sudah minta saya untuk nyanyi. Saya diminta untuk nyanyiin 2 lagu, satunya pop, satunya dangdut, dan sudah dibikin semua sama Abah di sini gitu. Tapi karena saya juga pas kebetulan sakit, sekarang saya masih sakit, masih lemes gitu. Cuman udah mulai membaik lah badan. Tiba-tiba Pak Rudi kondisinya kritis. Kok kritis gitu? Udah kan tadinya baik-baik aja, beliau sakit awalnya kan DBD. Sakit DBD sebelum putusan perceraian dengan Teh Nita, beliau sakit DBD itu, dirawat di rumah. Kemudian ternyata HB-nya turun, masuklah ke rumah sakit. Di rumah sakit karena kondisi pandemi, maka setiap pasien kan diobservasi di PCR ya kan, 2 kali negatif. Yang pas yang ketiganya dites lagi, ternyata positif. Ya udah langsung lah, standar COVID kan. Nah dari situ udah mulai beliau down gitu. Karena kalau udah COVID kan nggak bisa ditemenin sama keluarga juga, jadi murni sendirian gitu. Tapi masih tetap komunikasi dengan saya melalui WA, bagaimana progres perkembangan yang di Polres, ya. Terus bagaimana progres lagu yang sudah dibawakan gitu. Pokoknya kita harus sukses di 2021. Ya saya bilang kita semangat Pak Rudi. Pokoknya Pak Rudi sekarang fokus biar sembuh dulu. Ternyata satu hari yang lalu kemarin, hari Jumat ya. Hari Jumat saya udah menyehatkan diri, saya pergi ke masjid, langsung dapat telepon dari Teh Atin bahwa Pak Rudi ada masalah di ginjal, kemudian harus diambil tindakan bagaimana. Dan kita semua serba kebingungan ya, namanya kalau udah di dalam rumah sakit kan. Akhirnya diobservasilah, diambil tindakanlah untuk dicuci ginjalnya. Nah setelah dicuci ginjal, disitulah kritis kemarin ya, hari Jumat jam 11 malam ya, saya dapat telepon udah nggak ada. Ya, sampai hari ini saya masih belum percaya gitu. Saya masih deg-degan, saya aduh ya Allah, ternyata Pak Rudi beneran udah meninggal. Dan langsung subuh tadi langsung dibawa ke Bandung, karena memang ini protap ya, dari rumah sakit
langsung diurus di daerah Bandung, di Cikadut. itu ya, Cikadut, Bang. Cikadut itu, karena itu memang dari pemerintah. Nah, nanti kalau surat sudah resmi, sudah diurus, 3 hari boleh jenazahnya dipindahkan ke pemakaman keluarga. Jadi siapa, nggak ada yang bisa ambil tentang dikebumikannya beliau. Orang yang Ya ada biasa, saya tadi malam saya tidur jam 8. Jadi saya ditendang. Saya masih ingat, yang nendang nggak bangunin saya ya Pak Rudi. Saya langsung kebangun, gitu kan. Saya langsung kebangun, saya lihat jam, ternyata masih jam 11. Abah nge-WA, Pak Rudi nggak ada. Saya tadi ditendang sama Pak Rudi, dibangunin, itu dikasih tahu, bangun. Ternyata mungkin beliau pas lagi melepas sisa-sisanya. gitu. Beliau awalnya nggak sakit apa-apa, sehat dulu. Dan sebelum masuk rumah sakit itu sama kita terus setiap hari, sama saya, sama Abah, kita bicarain MGM ke depan, ya kan. Terus dengan disupportnya sama saya sama Abah, kan dia bangkit lagi tuh. Dia udah bener-bener exciting lah gitu. Terus meeting terus sama kita di Cibubur, ya kan. Pokoknya setiap minggu dia harus jalan sama kita. Jadi kalau nggak jalan, kata Dendi, kata Teh Ati, nanti di rumah ngelamun gitu. Jadi harus jalan sama kita. Sama kita baru bisa tersenyum, bisa ketawa, bisa happy gitu. Jadi kalau udah nyampe rumah soalnya suka bengong. Jadi badan sehat. Maka saya kaget karena pas habis meeting terakhir tuh, sebelum beliau masuk rumah sakit, kita meeting di Cibinong kan, di studio gitu, sama Januar, semua tim kru dipanggil gitu. Jadi kita udah mau merapihin lagi semua studio yang di Cibinong itu. Nah pulang dari situ semua kita kena sakit. Nah ini saya yang terakhir nih, yang geng saya terakhir sakit gitu. Karena dari Pak Rudi, Abah, Rona, Mami, terus si Januar, ahli IT kita, gitu kan, YouTuber kita, semua kena. Sekarang saya terakhir gitu. Nah, karena saya nggak mau masuk rumah sakit, saya isolasi mandiri, saya makan aja yang banyak. Alhamdulillah sekarang sudah enakan. Makanya ya saya cuman minta ke rekan-rekan, sahabat, seluruh kolega ya, kita doakan semoga almarhum Pak Nurdin Ruditya diampuni segala dosa-dosanya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau meninggalnya husnul khatimah. Saya cuma minta doa itu aja. Dan saya mewakili keluarga besar beliau, sekali lagi mohon maaf apabila selama beliau hidup di dunia berkomunikasi dengan kita, kalau ada yang kurang berkenan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, termasuk juga ke Teknik Tatalia, mohon dihapunten karena Pak Rudi orang baik, Tenita orang baik juga, apalagi Teh Atin orang baik. Jadi kemarin yang kejadian itu hanya salah paham saja. Semoga ini menjadi pelajaran, jadi ibroh buat kita untuk jadi lebih baik ke depan. Amin.